Perkenalkan, nama saya Septiani dengan NIM 2313406166 dari kelas BKI 6E dengan jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Selamat pagi, selamat siang kepada semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang presentasi dan jenis-jenis pembicaraan publik. Topik ini penting banget karena dalam kehidupan sehari-hari baik dari kampus, organisasi maupun dunia kerja nanti. Kemampuan berbicara di depan umum sangat dibutuhkan. Seperti yang dikatakan oleh Rose bahwa kemajuan karir seseorang itu tidak hanya ditentukan oleh keahliannya, tetapi juga oleh kemampuan dan komunikasi dan presentasi. Jadi bisa dibilang pintar saja belum cukup kalau kita tidak bisa menyampaikannya dengan baik. Baik, yang pertama kita bahas dulu tentang berbicara di ranah privat dan publik. Berbicara di ranah privat itu seperti ngobrol dengan keluarga atau teman dekat. Sedangkan berbicara di ranah publik itu dilakukan di depan banyak orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, di sini tantangannya lebih besar karena kita harus menyesuaikan cara bicara kita dengan audiens yang beragam. Dalam komunikasi ada beberapa prinsip yang penting harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus tahu apa itu tentang informasi yang ingin disampaikan. Jangan sampai kita bicara panjang lebar tapi intinya pesannya tidak jelas. Nah, untuk yang kedua, kita harus punya tujuan. Misalnya kayak apakah kita ingin memberikan informasi, mengajak atau mempengaruhi audiens. Nah, untuk yang ketiga, kita juga harus memahami siapa audiens kita. Misalnya kalau audiensnya mahasiswa, tentu cara penyampaiannya juga berbeda dengan audiens lainnya. Namun dalam praktiknya sering ada hambatan dalam presentasi. Misalnya kita itu tidak siap ngomong di depan orang banyak, terus takut salah, atau kita itu merasa tidak percaya diri. Nah, banyak orang kan yang juga berpikir negatif tentang audiens. Padahal kan itu belum tentu ya benar atau salahnya. Perlu kita pahami bahwa rasa takut itu saat presentasi itu sebenarnya hal yang sangat wajar. Semua orang pasti pernah merasakannya. Yang penting adalah bagaimana cara kita mengelola rasa takut tersebut, bukan kehilangan. Cara mengatasinya adalah dengan latihan. Semakin sering kita berbicara di depan orang lain, maka kita akan semakin terbiasa dan percaya diri. Bahkan latihan sederhana seperti berbicara spontan selama beberapa menit itu sangat membantu. Orang yang melakukan disebut presenter. Nah, yang artinya kita harus melakukan riset, latihan, dan tetap rileks saat tampil. Ciri-ciri presentasi yang baik biasanya formal, terencana, memiliki tujuan, dan menggunakan alat bantu seperti PowerPoint. Selain itu, biasanya juga ada sesi tanya jawab. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya itu dari presentasi bukan hanya sekedar menyampaikan materi, tapi juga mempengaruhi audiens. Kita ingin audiens itu bisa memahami dan bahkan menerima apa yang kita sampaikan. Ada beberapa metode presentasi seperti gaya kuliah di mana, presenternya seperti pusat perhatian, diskusi panel, dan ada beberapa pembicara. Kemudian ada moderator, yaitu orang yang memandu jalannya acara. Tugasnya membuka acara, mengatur waktu, mengarahkan pembicara, dan menutup acara. Moderator juga bisa mencairkan suasana. Ada juga pidato yang bisa digunakan untuk menyampaikan informasi atau memberikan motivasi. Lalu ada juga MC.
Nah, yang bertugas ini membacakan susunan acara tanpa menginterpretasi isi acara. Selain itu ada juga wawancara, di mana ada pewawancara dan narasumber. Pewawancara harus netral dan tidak memojokkan, sedangkan narasumber harus memberikan informasi yang jelas dan fokus. Nah, sekarang kita fokus ke presentasi. Nah, presentasi itu bisa diartikan sebagai kegiatan penyampaian, menjelaskan atau mempraktekkan suatu hal kepada audiens. Sebagai penutup, bisa disimpulkan bahwa presentasi yang baik itu tidak hanya bergantung pada isi materi, tetapi juga cara penyampaiannya. Dengan persiapan yang matang, latihan yang cukup, dan sikap percaya diri, kita bisa membuat presentasi yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh audiens kita. Semoga materi hari ini bisa membantu kita semua untuk lebih percaya diri dalam berbicara di depan umum. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're